Tindak tutur sakti, langsung terjadi. Seperti sabdone Pandito Ratu gitu. Contohnya tadi memberi selamat ya. Iya. Nah, itu kan menjaga hubungan manusia. Iya. Kok malah eker-ekeran kan begitu. Betul. Berarti ini tindak tutur yang cacat. Dan risikonya Pak RT nanti marah-marah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopi bersama saya Cahan dan Pak Demino. Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabar Pak De? Alhamdulillah baik. Ya. Kelihatannya makin semangat ini. Iya. Sangat-sangat masih jiwanya jiwa berkobar-kobar gitu. Harus tetap seperti Harus itu. semangat. Iya. Pak De, sekarang kita perlu bincang-bincang mengenai literasi bahasa ya. Yap. Penelaran bahasa karena memang masyarakat kita tuh sangat kurang dengan yang namanya literasi. Betul. Apalagi literasi bahasa ini sangat penting untuk kita ketahui. Iya. Oke, topik kita kali ini yang kita angkat kan mengenai tindak tutur ya Pak De. Betul. Apa itu Pak De? Tindak tutur. Iya. Tindak tutur itu adalah tindakan manusia, tapi bentuknya adalah omongan. Nah, karena itu disebut tindak tutur. Kita berdialog ini termasuk dalam. Iya, kita berdialog ini, kita memproduksi omongan-omongan. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan tindak tutur. Tetapi setiap omongan itu tentu punya tujuan. Itu yang penting, yang harus dipahami bahwa tindak tutur itu adalah omongan yang punya tujuan. Iya. Kira-kira di tindak tutur itu mungkin ada dibagi-bagi atau ada berapa macam gitu? Iya. Berapa kategori mungkin? Betul. Kalau dilihat dari sisi tujuan tindak tutur atau tujuan kita ngomong itu, iya, memang secara garis besar itu dibagi menjadi 5. Apa aja itu? Yang pertama adalah tindak tutur lugas. Lugas. Jadi, omongan itu lugas. Jadi apa yang diomongkan itu jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua adalah tindak tutur andal. Tindak tutur andal itu adalah tindak tutur yang bisa dipegang. Biasanya tujuannya itu kalau mau menjanjikan sesuatu atau bersumpah gitu. Ya. Itu ya fungsi tindak tutur yang kedua. Yang ketiga sekarang Pak. Yang ketiga adalah tindak tutur yang berdampak. Jadi omongan kita itu dampaknya banyak ke orang. Betul, seorang pemimpin biasanya lebih sering ya, bahkan sehari-hari tindak tutur berdampaknya lebih besar karena pemimpin itu harus bisa memerintah orang. Jadi omongannya harus punya dampak yang besar. Gitu. Ya. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Yaitu tindak tutur keempat ya. Ya. Tindak tutur sakti. Menarik ini. Tindak tutur sakti. Jadi tujuan omongan, ucapannya itu supaya langsung terjadi. Seperti sabdone Pandito Ratu gitu. Iya, begitu bilang A jadi A. Nah, itu biasa. Tindak tutur sakti. Dan yang terakhir adalah tindak tutur harmoni. Tindak tutur harmoni itu menjaga omongan-omongan kita itu bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar manusia. Nah, itu. Jadi ada 5. Tapi dari 5 itu tadi kok yang 1 sampai 5 tadi ya. Yang keempat tadi tindak tutur sakti kok saya tertarik sekali. Oh, tindak tutur sakti ya. Kok sakti itu kok arahnya ke ranah
spiritual gitu ya. Iya. Tapi dari kelima tadi itu kira-kira fungsinya apa Pak Di? Ya, tadi fungsinya kan ada 5. Ya. Kalau tindak tutur sakti, fungsinya ya ucapannya akan menjadi kenyataan. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya itu tindak tutur deklaratif. Begitu diucapkan semua berubah, dunia ini bisa berubah. Contoh secara real? Contoh secara real kalau pada level kenegaraan ya, atau bangsa ya. Iya. Seperti Bung Karno itu saat melakukan proklamasi. Oke. Jadi proklamasi ini adalah tindak tutur sakti. Begitu diproklamirkan, seluruh Indonesia menyesuaikan dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya ya. menjadi kenyataan. Tanpa proklamasi tidak ada Indonesia. Nama Indonesia itu baru jadi setelah ada proklamasi. Itu dari kenegaraan. Di wacana keagamaan juga ada yang sakti. Oh iya, kalau saya lihat seperti ini Pak Di, kalau melihat dari proklamasi tadi ya, kalau saya bandingkan dengan agama ya, ini kan ada 2. Yang satu adalah tentang, mungkin kalau saya tangkap dari definisi yang diberikan Pak Di tentang sakti tadi, dan contohnya ya, kalau sahadat mungkin, sahadat itu jika dimaksud sakti. Tapi saya bandingkan dengan yang lain, ketika kita mau mengatakan ucapan selamat pada non agama yang lain misalkan, itu kok kurang sakti. Kok malah kontroversi. Iya, ucapan selamat dan syahadat itu memang dalam satu wacana ya, wacana keagamaan ya. Tetapi fungsi tindak tuturnya berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Kalau syahadat itu adalah tindak tutur sakti. Begitu Anda syahadat, hidup Anda berubah. Anda menjadi seorang Islam dan Anda harus mengikuti syariat Islam. Semua orang memperlakukan Anda berubah di seluruh dunia ini. Hidup Anda berubah. Bahkan KTP Anda ikut berubah. Termasuk akad nikah ya, Qabil tu. Itu maksud sakti itu. Seperti akad nikah ya. Akad nikah itu kalau pengurus sudah menikahkan Anda dan saksi mengatakan saya nikahkan kamu, maka saksi menyatakan syah. Saat itu juga hidup Anda berubah. Orang di sekitar Anda memperlakukan Anda sudah berbeda. Yang dulu bukan saudara menjadi saudara. Nah tapi kalau soal apa tadi? Ucapan selamat non muslim beda agama. Iya, itu walaupun sama-sama wacana agama. Kalau menikah dan syahadat ini adalah tindak tutur sakti. Tapi kalau ucapan selamat ini bukan tindak tutur sakti. Itu masuk kategori tindak tutur yang mana, Pak? Karena tidak sakti, maka kadang itu sering diperselisihkan ya. Iya. Karena fungsinya sebetulnya bukan tindak tutur sakti. Memberi selamat kepada agama lain itu adalah tindak tutur harmoni. Oh, harmoni. Tindak tutur harmoni itu tindak tutur atau omongan yang kita gunakan untuk menjaga hubungan baik antar manusia. Oh, kerukunan ya? Iya. Oh, supaya tetap harmonis, tetap betul. rukun, saling menjaga hubungan. Betul. Ya. Okay. Tapi kenyataannya kita memberi selamat malah menimbulkan perselisihan ya. Iya. Lah ini mestinya kan menambah harmoni. Kok aneh, kok tidak sesuai dengan definisi ya? Iya betul. Lah ini karena kualitasnya yang tidak lolos quality control. Karena tindak tutur itu seperti produk pabrik gitu loh. Omongan kita itu seperti produk pabrik.
Jadi produk pabrik itu baru bisa diedarkan dan digunakan manusia setelah dicek melalui quality control. Kalau produknya itu setelah dicek berkualitas, maka hasilnya akan baik. User atau pengguna akan senang ya. Karena tidak cacat. Tapi begitu produk itu cacat, di reject, ya enggak. Ya. Iya, enggak mau di return, dikembalikan. Misalkan produknya kopi, misalkan kopinya ada gulanya. Iya. Di situ disebut ada gula. Ternyata di sana nggak ada gulanya. Itu namanya sudah nggak lolos quality control. Omongan manusia juga begitu. Omongan manusia itu akan, contohnya tadi memberi selamat ya. Iya. Padahal menurut fungsi tindak tuturnya memberi selamat itu kan menjaga hubungan manusia. Iya. Kok malah eker-ekeran kan begitu? Betul. Berarti ini tindak tutur yang cacat. Tindak tutur yang cacat. Jadi kalau kita ngomong, yang cacat yang siapa ya? Yang omongannya tidak lolos quality control. Gitu loh, tidak lolos quality control. Sehingga omongan kita jadi cacat. Nah, kalau cacat berarti bikin orang sedih. Tapi kalau omongan itu tidak cacat kualitas, orang akan happy. Tapi kalau omongan kita itu cacat, bikin orang sedih. Gitu. Jadi seharusnya ucapan selamat ini adalah tindak tutur untuk menjaga hubungan dengan baik. Menjadi sebaliknya karena omongannya cacat. Coba kalau itu tidak cacat, maka semua orang jadi happy. Gitu loh. Jadi sudah tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya kan harmoni atau RT, rukun tetangga. Nah, kalau nggak lolos ya nggak masuk RT, nggak rukun. Berarti di tindak tutur itu ada yang namanya instrumen untuk mengecek kualitas tadi, quality control. Iya, omongan manusia, setiap ujaran manusia itu harus dicek lewat quality control. Dan itu ada 7 poin, apakah ucapan orang ini lolos kualitas atau tidak. Kalau lolos ya kita semua happy. Kalau tidak lolos dipaksakan pasti ada yang sedih. Dan risikonya Pak RT nanti marah-marah gitu. Tapi ini kalau dibahas kira-kira waktunya. Iya, ini panjang karena ada 7. Iya. Mungkin di video berikutnya kali ya pemirsa. Ya, saya kira begitu. Waktunya sangat minim karena juga mungkin Pak juga ada keperluan yang lain ya. Iya. Mungkin kita paksakan untuk membahas sampai tuntas. Ya. Jadi kita tunggu sampai kita upload video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video kami, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya nanti tidak akan ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol peduli.